Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Franciscus Saverius, mahasiswa dari UTN, Fakultas Psikologi, nomor induk mahasiswa 021 07 00 0060. Hari ini saya akan memberikan pidato tentang melestarikan batik sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia dalam perspektif budaya hukum. Nah, Indonesia dikenal dengan negara yang kaya dengan memiliki beragam suku bangsa, adat, budaya, bahasa, dan lainnya. Termasuk salah satu warisan berupa batik dari setiap wilayah Indonesia. Sebelum batik, UNESCO telah menetapkan dan menyatakan wayang dan keris sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Dan pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan dunia dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Dengan demikian, pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia, terutama batik. Dan sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Dan menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia, ya, nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimaksud karya seni batik itu adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warnanya. Nah, dalam hal ini kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia akan adanya batik ini. Budaya merupakan simbol seseorang untuk membentuk norma-norma, aturan-aturan yang mewujud materi seperti rumah, cara bercocok tanam, dan sebagainya, maupun immaterial berupa adat istiadat, bahasa, seni, religi, dan sebagainya. Budaya juga dapat didefinisikan sebagai cara hidup dari sebuah masyarakat, termasuk nilainya, praktek, simbol, lembaga, dan hubungan antar manusia, pikiran, akal budi. Budaya adalah sebuah sistem koherensi. Bentuk-bentuk simbolnya dapat berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, kepercayaan yang mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem pengetahuan masyarakat. Sistem sosial dan epistemologi juga tidak terpisah dari sistem sosial, organisasi, kenegaraan, dan seluruh perilaku sosial. Harus disadari bahwa kebudayaan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Para individu sejak kecil telah diresapi oleh nilai-nilai budaya yang telah hidup di dalam masyarakat. Konsepsi-konsepsi yang dimiliki itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat, kebudayaan mencangkup suatu nilai, sistem, tujuan-tujuan, dan nilai-nilai tertentu dengan arti bahwa kebudayaan merupakan suatu blueprint of behavior yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan, dan apa yang dilarang. Nah, kemudian kita juga harus melindungi ya batik ini, terutama dalam hal budaya hukum. Nah, dalam budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mempengaruhi hukumnya. Pembagian sistem hukum ke dalam 3 komponen ini untuk menganalisa bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat. Nah, salah satu guru besar dari antropologi Indonesia, Kunchara Ningrat, berpendapat bahwa kebudayaan berasal dari kata Sanskerta. Budaya bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budidaya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal. Kesadaran hukum perlu kita tingkatkan, yaitu budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum. Sedangkan budaya hukum yang sakit atau tidak sehat ditujukan melalui perasaan hukum. Nah,
Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai ini tidak sekedar diketahui, tetapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan keterentaman yang dikehendaki, atau yang sepantasnya yang mencangkup unsur-unsur pengetahuan tentang hukum, isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukumnya. Nah, perlindungan hukum terhadap budaya ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, terutama di pasal 32 yang setelah diamandemen, yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 juga ada tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungannya. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Ada juga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi untuk melindungi terutama batik ya, motifnya, coraknya dan sebagainya. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan, di mana dalam undang-undang ini jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Jadi yang berikutnya ada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024, di mana rencana induk itu akan menjadi dokumen pedoman bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan. Dan kalau teman-teman tahu, di Indonesia ada Museum Batik. Nah, jadi secara pemerintah juga sangat mendukung batik ini. Jadi kita sebagai generasi muda, marilah pandang batik dengan keseluruhan, pakailah batik dengan bangga, dan cintailah batik dengan sepenuh hati agar batik tetap lestari untuk Indonesia. Tunjukkan pribadimu dengan batik bahwa kamu adalah generasi cinta batik. Terima kasih.